Pada dasarnya tanaman itu mampu tumbuh dengan sendirinya tanpa sentuhan dari manusia. Tetapi apabila kita menanam, apakah cukup kita biarkan saja, sedangkan tujuan kita menanam ialah mendapatkan hasil yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat taniku semua. Terima kasih para sahabat tani yang sudah mengeklik video ini. Semoga Anda mendapatkan manfaat dan semoga Anda diberikan kelancaran rezeki serta diberikan ilmu yang manfaat, kemudian dimudahkan di dalam segala urusan ataupun tujuannya. Para sahabat taniku semua, secara kodratnya tanaman ataupun tumbuhan itu mampu tumbuh kemudian berbuah tanpa sentuhan dari manusia sedikit pun ya. Itu sesuai kodrat yang namanya tumbuhan ataupun makhluk hidup. Akan tetapi apabila kita itu sengaja menanam tanaman yang kita budidayakan, kemudian kita itu berharap hasilnya itu banyak, apakah kita itu cukup hanya membiarkan saja, biarkan alam yang menjawab, menunggu keajaiban dari alam? Tentunya sangat mustahil ya para sahabat taniku semua. Tanaman kita cukup kita tanam saja, kita biarkan tanpa kita beri nutrisi ataupun pupuk. Tentunya dia itu walaupun mampu berbuah ya sesuai dengan kebutuhan tanaman itu sendiri, tetapi tidak sesuai dengan keinginan kita sebagai manusia yang menanam kemudian berharap buahnya itu banyak. Maka di video kali ini channel Belajar Organik akan membagikan cara pembuatan pupuk organik padat, dan juga ini bisa menjadi solusi bagi para sahabat tani semua yang ingin memberikan pupuk ke tanamannya ataupun memberikan nutrisi ke tanaman. Tidak perlu repot-repot membelinya di toko ya, yang harganya tentunya sangat mahal dan seringkali terjadi kelangkaan ya. Kemudian keunggulan dari pupuk organik yang kita buat ini, apabila diaplikasikan ke tanaman kita, itu media tanam akan menjadi sangat sehat sekali. Kemudian akar dari tanaman kita akan menari-nari. Kemudian pH dari media tanam ini akan sangat netral sekali dan sangat ramah lingkungan ya. Buktinya ini ada cacing tanah ya sahabat tani. Nah itu cacing tanah ini mampu hidup di media tanam kita. Itu menunjukkan bahwa pH di dalam media tanam ini sangat normal. Kemudian tidak ada pencemaran ataupun racun ya yang ada di dalam media tanam ini. Nah sehingga tanaman kita itu akan tumbuh dengan subur, kemudian daunnya rimbun, kemudian setiap muncul tunas baru seperti ini membawa bunga ataupun calon buah ya sahabat tani. Untuk membuat pupuk organik padat tentunya kita harus menyiapkan bahan-bahannya, dan bahannya ini ada semua di sekitar lingkungan kita ya. Jadi untuk yang pertama yaitu daun lamtoro yang ditambah dengan gulma ataupun rumput kacang-kacangan ya. Dua tanaman ini mengandung tinggi kandungan nitrogen. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang tidak ketinggalan di dalam setiap saya membuat pupuk, terutama yang bersifat pupuk padat, yaitu akar bambu, karena di dalam akar bambu ini terdapat banyak bakteri pengurai, kemudian juga mengandung nitrogen, fosfor dan kalium, kemudian mengandung ZPT juga. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu arang. Sahabat tani bisa menggunakan arang kayu ataupun arang sekam ya, tapi kali ini saya menggunakan arang dari batang bambu yang saya buat arang.
Kemudian nanti akan saya buatkan video tentang manfaat arang, kemudian cara pembuatannya. Untuk yang selanjutnya yaitu kompos dari kohe kambing yang sudah selesai masa fermentasinya, yang sudah dingin ya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ini saya menggunakan kulit kacang tanah ya, karena istri saya ini habis membuat kacang bawang, kemudian kulitnya ini saya manfaatkan sebagai pupuk. Kemudian yang selanjutnya yaitu gula, boleh memakai gula merah ataupun gula putih, dan juga bisa memakai molase untuk sebagai makanan dari bakteri pengurainya ataupun mikroba. Kemudian yang selanjutnya ini untuk menjadi bakteri pengurai saya menggunakan jakaba, kemudian saya tambah dengan PSB ya sahabat tani sebagai bakteri pengurai. Bisa sahabat tani menggunakan E4. Nah, kemudian lanjut cara-caranya. Jadi untuk yang pertama kita cacah sampai halus ya daun-daun, kemudian akar bambunya. Jadi untuk yang pertama kita cacah dulu daun lamtoronya ya, cacah sampai halus. Cacah sampai halus. Nah, setelah halus seperti ini, selanjutnya bahannya kita masukkan ke dalam wadah dulu. Untuk yang selanjutnya yaitu kita haluskan juga akar bambunya ya, dengan cara kita cacah. Setelah halus akar bambunya kita singkirkan dulu. Kemudian untuk yang selanjutnya kita hancurkan arangnya ya, agar supaya bisa tercampur rata. Kita hancurkan arangnya menggunakan penumbuk. Tujuan penghancuran arang ini agar supaya ketika kita aduk nanti bisa rata ya. Kemudian setelah hancur kita masukkan ke dalam ember. Kemudian setelah bahan-bahan kita hancurkan semua, dari mulai daun lamtoro, kemudian akar bambu, kemudian arangnya ya, selanjutnya kita siapkan karung seperti ini untuk alas. Di dalam kita mengaduk pupuknya ya.
Nah, tapi sebelum kita aduk, selanjutnya kita buat larutan dulu, yaitu dengan menggunakan jakaba, kemudian ditambah dengan PSB ya. Nah, untuk yang pertama kita siapkan air sebanyak setengah liter. Nah, kemudian ini gula putih ini 3 sendok makan saja ya sahabat tani. Fungsinya untuk memberi makan dari mikroba-mikroba ataupun bakteri pengurai yang ada di dalam jakaba, kemudian PSB nya. Nah, kita masukkan ke dalam air seperti ini. Selanjutnya kita aduk sampai larut ya. Nah, kemudian setelah larut, gulanya tadi kita masukkan PSB sebanyak 10 ml ya sahabat tani. PSB, kemudian jakabanya 10 ml juga. Nah, sahabat tani. Selanjutnya kita aduk. Kemudian setelah kita buat larutan bakteri pengurainya tadi, nah selanjutnya kita lakukan pengadukan. Untuk lapisan yang pertama yaitu kohe kambingnya tadi ya. Kemudian untuk yang kedua, daun lamtoronya tadi. Setelah itu kita masukkan juga arangnya. Setelah arang, selanjutnya akar bambunya. Nah, setelah akar bambunya, selanjutnya kulit kacangnya ya. Misalkan sahabat tani semua nggak punya kulit kacang, ya bolehlah memakai kacang tanah yang utuhan itu. Kita tumbuk atau kita blender, kemudian kita buat pupuk. Itu jauh lebih bagus ya sahabat tani. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kemarin saya membuat pupuk kalsium ya menggunakan cangkang telur. Nah, ini ampasnya kita masukkan juga sebagai pupuk padatnya ya. Nah, setelah bahannya kita tumpahkan semua ke dalam karung, kemudian selanjutnya ini kita beri larutan PSB yang dicampur jakaba tadi ya. Ini sebagai bakteri, kemudian larutan dari jakaba itu mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan tanaman, maka ini sangat baik sekali untuk kita jadikan sebagai pupuk sahabat tani. Nah, kemudian selanjutnya kita aduk sampai rata. Setelah rata, selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah penyimpanan. Nah, ini sebenarnya bisa langsung kita aplikasikan ke tanaman kita apabila mendesak tanaman kita itu membutuhkan nutrisi
Akan tetapi jauh lebih baik kalau kita lakukan fermentasi dulu, agar supaya manfaat ataupun khasiat dari pupuk padat ini bisa jauh lebih maksimal ya. Nah, kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Nah, kemudian untuk cara pengaplikasiannya, kemudian selanjutnya setelah kita masukkan ke dalam wadah, selanjutnya kita tutup dan diamkan di tempat yang teduh ya sahabat tani. Kita lakukan fermentasi minimal 1 minggu lah. Sebenarnya ini sudah bisa digunakan, tapi untuk jauh lebih baiknya agar semua bahan-bahannya itu terurai dan mengeluarkan kandungan-kandungan, sebaiknya kita lakukan fermentasi dulu. Nah, kemudian ini pupuk yang sudah jadi sahabat tani. Ini sudah siap kita gunakan, kita aplikasikan ke tanaman kita. Nah, bentuknya seperti ini, seperti berair. Kemudian ketika kita remas seperti ini, seperti berair. Kemudian setelah kita buka seperti ini, dia akan tidak terjadi gumpalan sahabat tani. Untuk cara pengaplikasiannya, jadi yang pertama kita gali dulu di sekitar tanaman ya, seperti ini. Kemudian dosisnya cukup menggunakan satu kepal ini aja ya, satu kepal gini. Kemudian kita masukkan ke dalam media tanam, selanjutnya kita timbun seperti ini sahabat tani. Nah, ini nanti akarnya akan mengejar, kemudian langsung mengambil nutrisi yang telah kita berikan seperti itu sahabat tani ya. Oke para sahabat taniku semua, demikian tadi ya cara pembuatan pupuknya. Jadi tanpa kita perlu membeli di toko, kita bisa melakukan pemupukan ke tanaman kita agar supaya bisa tumbuh dengan subur, tidak kekurangan nutrisi sedikit pun. Semoga bermanfaat bagi para sahabat taniku semua, dan saya mohon maaf apabila tutorialnya ada yang ataupun dalam penyampaiannya ada yang kurang pas. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.